Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi peluang. Oke, kita langsung ke pembahasan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini katanya banyak bilangan yang dibuat dari angka 2. Kita berdua angkanya. Ada 2, 3, 5, 6, dan 7. Oke, bentar ya, kita ganti dulu nih warna pointernya. Kita buat warna biru. Oke. Nanti udah ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya ada 5. Oke, yang terdiri itu minimal 2 angka dan nilainya kurang dari 500. Jadi nilainya itu kurang dari 500 harus, dan dia terdiri dari 2 angka. Nah, kalau misalnya angkanya di sini ada 2, 3, 5, 6, dan 7, yang kurang dari 500 kan itu hanya 2 dan 3 ya untuk yang pertama. Untuk angka yang ratusan, ya kan, ratusan itu hanya bisa 2 dan 3. Berarti di sini hanya yang bisa 2. Nah, katanya kan angkanya ini boleh berulang, berarti sisanya boleh dong. Ada 5. Di sini kita buat di sini juga 5 karena boleh berulang. Maka untuk yang ratusan ini berarti 2 dikali 5 dikali 5, ini hasilnya 50. Katanya kan minimal 2 angka, berarti kita buat juga nih yang puluhan. Nah, kalau puluhan tuh nggak ada batas, ini 5 karena bisa kan dia boleh berulang, berarti 5 dikali 5 hasilnya 25. Ini kita jumlahin, nanti kita peroleh hasilnya 75. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Katanya Hana itu melempar 2 buah dadu. Jika X adalah peluang munculnya dadu mata dadunya ada berjumlah 4 dan Y adalah peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 6, maka kita di sini mencari hubungan X dan Y. Oke, kita sama tahu tadi ya, rumus peluang itu adalah NA per NS. Jadi untuk NA-nya dari sini, karena katanya 2 buah dadu berarti 6 kuadrat atau 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, ini NA-nya. Nah, kita mau mencari NS dari masing-masing X dan Y. Nah, untuk X dulu. Mencari peluang X. Tadi. Nah, maka di sini kan katanya dia berjumlah 4 nih mata dadunya. Kita tahu nih, mata dadu yang 4 yaitu ini NS sama dengan yang 4 kan 2, 2, kemudian 3, 1, dan 1, 3. Berarti ini NS-nya adalah 3. Maka peluang untuk X itu adalah 3 per 36. Nah, ini untuk X. Nah, untuk Y, mencari Y sama seperti yang X tadi, maka NS-nya dulu kita cari. Nah, untuk X-nya katanya berjumlah 6. Mata dadunya berjumlah 6. Ini bisa 3, 3, kemudian 5, 1, 1, 5, kemudian 2, 4, ada 4 dan 2. Nah, ini adalah 5 jumlah mata dadunya NS-nya 5. Maka peluangnya dari peluang Y itu adalah 5 per 36. Ya udah, tinggal kita bandingkan, maka jelas ya Y itu lebih besar dari X. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang
yang B. Oke, itu untuk yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini dijelaskan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Banyak bilangan yang terbentuk adalah berapa? Oke, angkanya katanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya ada 6. Dia membentuk yang terdiri dari 3 bilangan. Nah, 3 angka maksudnya. 3 angka. Nggak ada syarat katanya yang terbentuk berapa. Berarti ya karena nggak boleh berulang ya, berarti karena nggak ada syaratnya tidak boleh berulang, maka di sini 6, sini 6, maka 6 kali 6 kali 6 atau hasilnya 216. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Sama ya, sama yang tadi. Nah, katanya dari angka 2, 3, 4, 5, 7 itu akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, banyak bilangan yang terbentuk adalah berapa? Oke, ini N-nya ada 5 ya. Katanya ada kata berbeda, berarti urutannya nggak boleh angka yang sama. Maka di sini katanya 5, berarti di sini 5, di sini 4 karena berkurang 1 ya, udah digunain 1. Di sini 3. Maka ini menjadi 5 dikali 4 dikali 3. 12 kali 5, 60. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang kelima. Perhatikan ya. Dari kota A ke kota B itu dilayani oleh 3 bus. Oke, kita buat dulu. Sini A, di sini B. Nah, A ke B katanya 3 bis. Oke, kemudian dari B ke C itu 4 bis. B ke C itu 4 bis. Oke. Taimin, wis keren banget nih namanya. Taimin itu berangkat dari kota A ke kota C melalui B, kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jadi teman-teman supaya nggak bingung, jadi dia pertama dari A itu ke C, ya jelas ya melewati B, kemudian dia balik lagi dari C ke A melewati B juga. Nah, jika saat kembali itu dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bis yang sama. Jadi dia nggak mau gunain bis yang sama. Maka banyak cara perjalanan yang dapat ditempuh Taimin adalah, kita buat dulu nih. Pergi. Nah, ini pergi. Untuk yang dia pergi, dia gunain 3 kali 4. Bisnya. Ini yang pergi. Ya jelas 12. Karena masih bisa digunain. Nah, pas pulang itu udah berkurang tuh. Karena dia pulang dari C ke A, maka di sini yang harusnya 4 jadi 3 bis doang. Karena dia berkurang 1, dan di sini yang 3 bis jadi 2, maka di sini menjadi 6. Nah, yang tadi yang aturan pencacahannya untuk yang kita bahas sebelumnya, maka banyak cara yakni pergi dikali pulang, maka 12 dikali 6 kali 2 21 72, maka banyak caranya adalah 72. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-6. Katanya dari 10 orang siswa terbaik SMA Merdeka akan dipilih 3 orang untuk duta sekolah dalam pemilihan siswa terbaik tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kota. Nah, berapa banyak cara untuk memilih ketiga siswa itu? Oke, menurut teman-teman ini kita gunain permutasi atau kombinasi.
Ya jelas ya permutasi karena di sini udah ada posisinya, yakni siswa terbaik tingkat nasional, provinsi dan kota. Oke, berarti permutasi 10 3, yakni 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial atau 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, ini 10, 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial. Nah, berapa nih kira-kira? 9 dikali 8, 720. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ketujuh. Nah, dari 6 orang itu akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa susunan yang dapat dilakukan untuk pemilihan tersebut? Ya, sama ya, karena udah ada posisinya, berarti kita gunakan permutasi. Berarti ini permutasi 6, 3 atau 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial. Nah, ini bisa berapa nih? 3 faktorial ya. 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Oke, 6 kali 5, 30, 3 kali 4, 120. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-8. Suatu kelompok belajar mempunyai 7 anggota. Apabila setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, waduh, udah ada melingkar. Nah, banyak cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah, karena katanya melingkar, ya sama seperti pembahasan kita sebelumnya yang permutasi siklik, berarti kita gunakan rumusnya, yakni N dikurang 1 faktorial. Nah, untuk N-nya di sini ada 7, maka 7 dikurang 1 faktorial itu adalah 6 faktorial. Dimana untuk 6 faktorial ini berapa nih kira-kira nih teman-teman? Oke, 6 faktorial yakni 720. Oke, kita masuk ke soal yang ke-9. Katanya dalam suatu ruangan itu terdapat 47 orang. Nah, berapa banyak salaman yang dilakukan jika setiap orang itu saling bersalaman? Oke, pembahasan sebelumnya kita bahas kalau bersalaman atau jabat tangan itu kita gunakan kombinasi. Karena seperti yang kita misalkan sebelumnya, jika aku menyalam kamu, maka itu sama dengan kamu menyalam aku. Jelas di sini kita gunakan rumus kombinasi, yakni kombinasi 47 ya selama 2 orang ya. Dengan 2 berarti 47 faktorial per 47 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini hasilnya Oke, kita hapus dulu ya. Maaf. Oke. Itu kan hasilnya 47 itu bisa 47 di sini. 47 46 45 faktorial per ini kan 47 dikurang 2 itu 45 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa habis 2 dan 46 ini dapat 23 ya. 23 dikali 47 itu hasilnya adalah 1081. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Oke. Kita masuk ke soal yang ke-10. Katanya di lemari itu terdapat 20 buku dengan 10 diantaranya bersampul biru. Nah, Conny itu diminta mengambil 17 buku yang terdiri dari seluruh buku bersampul biru dan buku lainnya. Banyak pilihan yang dapat Canyol, salah pula ya namanya, Conny ambil adalah berapa? Oke. Nah, karena di sini pilihan berarti ini
bebas. Jadi belum ada posisi, belum ada yang ditentuin, belum ada urutannya, ini bebas. Jadi kita gunakan rumus kombinasi. Nah, karena katanya ada 10 diantaranya bersampul biru, berarti harusnya kan di sini kombinasi 20, 17. Karena yang bersampul biru ada 10, berarti di sini dikurang 10 dikurang 10, maka ini menjadi kombinasi 10, 7. Nah, berarti 10 faktorial per 10 dikurang 7 faktorial dikali 7 faktorial. Berarti ini 10, 9, 8, 7 faktorial per 3, oke ini 3 faktorial 7 faktorial. Ini habis. Ini kan oke, biar nggak bingung buat aja 9, 8, 3, 2. Nah, ini bisa 3, ini 5. Oke. 5 kali 8, 4 kali 3, 120. Nah, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.